menyebut ada aspek syarat kandidasi gitu ya, artinya koalisi yang dibangun itu kan harus memenuhi syarat presidensial threshold gitu ya. Itulah sebabnya maka penekanannya dari partai koalisi gitu ya, agar menyatukan koalisi ini. Nah, lalu apakah misalnya mungkin dari luar partai? Ya mungkin saja, sepanjang diterima dan tidak membuat koalisi ini bubar gitu ya. Sebab kalau bubar, kalau lantas satu partai pergi tidak memenuhi 20% yang dipersyaratkan, ya nggak ada gunanya. Pada saat pidato dari Anies Baswedan, sempat disebutkan juga di dalam pidato, Mas, akan ada lawan yang memiliki kekuatan politik sangat besar dan bisa mendominasi. Artinya kita bisa melihat mungkin ya, bahwa memang ada kesadaran juga dari Anies Baswedan dan juga mungkin Koalisi Perubahan bahwa memang ini merupakan perang yang besar. Dan apakah berarti artinya memang sosok cawapres itu dinilai sebagai tolak ukur yang sangat penting? Kalau tadi kita melihat juga dari Prof. Karim menyebutkan pentingnya juga ada rekam jejak dan juga narasi yang kuat untuk memilih cawapres ini. Betul sekali, faktor cawapres penting di semua level ya. Di level kandidasi dia harus bisa diterima oleh sebuah partai karena itu di titik krusialnya ada 3. Jadi kita butuh, kalau dari sisi rekam jejak tentu Anies Baswedan kuat di sana. Sekuat apapun, sehebat apapun si cawapres, kalau kemudian dia tidak kontribusi elektoral, tidak ada gunanya karena dia tidak bisa mengantarkan menjadi seorang capres dan cawapres. Sehebat apapun strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pertarungan, tapi tidak lolos persyaratan 20% di kandidasi, juga tidak bisa maju, juga tidak ada gunanya. Jadi 3 komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk menangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi 3 variabel tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi 2 fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari 3 titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Karena itu cawapresnya seperti Mas Anies pidato tadi, menurut saya cawapres seorang Anies Baswedan sama mungkin juga cawapres Ganjar Prabowo bukan yang diinginkan, sekedar diinginkan, tapi betul-betul yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Memperkuat koalisi, memenangkan pertarungan, dan menyukseskan pemerintahan kalau menang. Karena itu seperti figur Pak JK di periode pertama Pak SBY dan JK di periode pertama Pak Jokowi, menurut saya belum bisa jadi JK bukan prioritas yang diinginkan, tapi realitasnya karena harus memenangkan pertarungan JK. Tapi bagusnya Pak JK juga punya pengalaman, punya rekam jejak yang bagus, dan Pak JK juga bisa mempersatukan koalisi, bangunan koalisi. Nah, figur yang semacam inilah sebenarnya Agita yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan, sekaligus dia bisa mendapatkan sekaligus ketiga-tiganya. Jangan sampai ada satu dianggap sangat kuat dari sisi tetapi tidak memiliki akseptabilitas di partai, juga sulit. Itu poinnya, diterima oleh semua partai, akseptabilitasnya tinggi untuk memperkokoh koalisi kandidasi. Yang kedua, dia kontributif secara elektoral, komplementer untuk memenangkan di fase winning the election atau eleksi, dan terakhir dia juga punya kompetensi rekam jejak yang kuat, governability, nanti bisa menyukseskan pemerintahan kalau terpilih. Baik. Tadi mungkin Mas Hanta sempat menyebutkan ya, Prof, cawapres ini harus mampu mengurai kerumitan koalisi diterima oleh partai koalisi. Bahkan kita tahu juga pernyataan Mas Anies menyebutkan akan lebih mempertimbangkan nama-nama sosok yang diusulkan di internal Koalisi Perubahan. Tapi apakah mungkin, Prof, cawapres yang dipilih ini justru lintas dari koalisi, misalnya bahkan bukan yang oposisi tapi justru bahkan yang pro pemerintah? Apakah itu chance-nya besar juga? Misalnya figur seperti Bu Hovifah yang kemudian kita tahu itu merupakan Gubernur Jawa Timur, apakah chance-nya besar kalau sosok cawapres justru dari luar, dari pro pemerintah? Tadi kan Mas Hanta sudah menyebut ada aspek syarat kandidasi gitu ya, artinya koalisi yang dibangun itu kan harus memenuhi syarat presidensial threshold gitu ya. Itulah sebabnya maka penekanannya dari partai koalisi gitu ya, agar menyatukan koalisi ini. Nah, lalu apakah misalnya mungkin dari luar partai? Ya mungkin saja, sepanjang diterima dan tidak membuat
koalisi ini bubar gitu ya. Sebab kalau bubar kalau lantas satu partai pergi tidak memenuhi 20% yang dipersyaratkan, ya nggak ada gunanya. Jadi memang menurut saya ini salah satu batu ujian ya bagi koalisi manapun, bukan hanya koalisi Perubahan untuk Persatuan, karena memang dia harus tetap memenuhi syarat presidensial thresholds, kemudian secara emosional diterima dan mendongkrak dan memastikan bahwa memang bergabungnya cawapres ini akan memperbesar peluang untuk memenangkan kontestasi. Jadi ketiganya memang harus dibangun dan utuh. Memang kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Sekali lagi kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Tapi saya yakin politik itu sesuatu yang rasional. Apalagi tadi Mas Anies Baswedan dalam pidato sangat jelas terang benderang bagaimana logika yang dibangun, tantangan yang dihadapi, karakter yang disebarkan, termasuk bagaimana emosi yang dibangun bersama, bahwa bersama-sama mewujudkan perubahan, berkompetensi tanpa musuh, yang ada lawan, yang saling menyempurnakan. Itu menurut saya pesan positif yang harus juga diperlihatkan dalam cara-cara bagaimana cawapres ini dipilih dan dihadirkan gitu ya. Sebab kalau misalnya yang dihadirkan itu bertolak belakang atau tidak mencerminkan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan, ya hanya akan sekedar wacana saja, dan itu akan menjadi kontraproduktif sekaligus narasi negatif gitu ya. Sebab tadi narasinya sudah bagus, lengkap, konkret. Anies Baswedan menyebutkan beberapa rekam jejaknya baik di Pulau Sebira, kemudian pulau-pulau yang lain, dan itu juga harus diperlihatkan oleh cawapresnya menurut saya, agar pasangan ini utuh, bulat, dan meyakinkan pemilih bahwa pasangan inilah pasangan yang paling layak memegang jabatan presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Itu sebenarnya. Jadi need, want, dan juga meyakinkan semuanya. Saya ingin kembali ke Mas Willy. Mas Willy, ini kan tadi disebutkan juga ya oleh Prof. Karim, tentunya pasti komunikasi politik ini terus terjalin, tidak hanya internal koalisi perubahan saja, bahkan kita tahu beberapa hari yang lalu pada tanggal 5 Mei ada pertemuan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketum Nasdem Pak Surya Paloh, yang bahkan diisukan ini sempat ada mengendorse salah satu, atau Pak Luhut sempat mengendorse salah satu cawapres. Apakah nama yang diendorse oleh Pak Luhut itu termasuk di dalam 5 nama yang diusulkan oleh tim 8 itu? Dan apakah mungkin jangan-jangan namanya sebenarnya mungkin dari pemerintah atau di luar dari koalisi perubahan? Enggak, ini bedanya koalisi perubahan ini, Mbak Gita, ini semua kita bahas on the table. Kita mencoba membangun sebuah adab yang baru, bagaimana ini koalisi yang datang dengan sebuah persamaan dengan komitmen bagaimana mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini sebuah praktik baik bagaimana soal cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies, ada kerelaan untuk dipimpin di sana. Jadi ini sebuah praktik yang luar biasa, yang sangat progresif dalam proses menentukan yang selama ini terjebak dalam komplikasi dan kerumitan, bahkan dagang sapi yang sangat ekstrim ya. Nah, yang kedua adalah pertemuan Pak Surya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin, ya banyak membahas hal-hal politik ya, saling bertanya siapa cawapresnya Anies, siapa. Surya bilang itu urusan tim 8 itu, kata Pak Surya, biar serahkan mereka aja, kita kan sudah serahkan mandatnya kepada Mas Anies, biar mereka yang kemudian godok dan sibuk bersama. Jadi sebatas itu juga tidak ada endorsement dari Pak Luhut ya. Jadi bahwasanya terjadi perbincangan, pembahasan dan lain sebagainya itu wajar-wajar saja. Nah, komunikasi politik memang menjadi poros utama dalam proses menentukan, membangun siapa nanti yang akan mendampingi Mas Anies. Untuk itu kami mencoba melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mendapatkan perspektif yang multi ya, yang sangat komprehensif. Saya sepakat tadi apa yang dikatakan Prof ya dan Mas Hanta ya. Ini kan tentu kita tidak berbicara hal yang paripurna karena konsep society ini kan disable, tapi bagaimana membuat pasangan calon ini cukup, satu memenangkan kontestasi, yang kedua memiliki chemistry yang terbangun dan sebangun dengan kehendak rakyat. Itu yang menjadi pilar-pilar utamanya. Nah, masih ada waktu untuk menetapkan ini dan bagaimana
kami ada sebuah spirit one for all for one itu yang terbangun di dalam koalisi perubahan ini benar-benar secara bersama-sama ada virtue, ada moralitas untuk itu kemudian mempersembahkan yang terbaik kepada publik dengan basis kemenangan gitu ya. Tidak ada kemudian kandidat yang maju berkontestasi tanpa memiliki mimpi, berjuang, berikhtiar, bergerak untuk menang, itu tidak ada bagi kita. Jadi proses itu yang kami lakukan secara terus-menerus. Kami nanti juga akan banyak meminta pandangan Prof. Karim, Mas Hanta, siapa yang kemudian mendampingi Mas Anies nanti.